Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya bongkar-bongkaran. Setelah kita bongkar kitab-kitab Taurat, rupanya mirip dengan Al-Quran Al-Karim, berbeda dengan Injil atau berbeda dengan kitab Perjanjian Baru. Berbeda. Kalau Taurat dengan Al-Quran sama, hampir sama, bedanya sedikit sekali. Nah, ini ingatlah kita, Al-Quranul Karim telah mengatakan surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama pada sisi Allah itu adalah Islam. Jadi agama Yahudi itu pada dasarnya dia itu Islam. Cuma akhir-akhir ini terjadi perubahan. Wailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Di kalangan orang Yahudi, dia mendapatkan kitab katanya dari Allah, padahal sudah mereka rubah dengan tangan mereka sendiri. Yang dikorbankan dalam peristiwa Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya adalah Nabi Ismail, anak yang tunggal, dirubahnya menjadi Ishak. Kenapa? Karena mereka ingin mendominasikan suku-suku Israel. Karena orang Yahudi ini sangat sukuisme. Sangat sukuisme. Artinya sukunya itulah yang paling diutamakan, sehingga Yahudi itu menjadi agama suku, ras. Jadi yang rasisme itu adalah Yahudi dengan Cina. Orang Cina sangat rasisnya di mana dia berada, orang Yahudi sangat rasisnya di mana dia berada, orang Nazi Jerman sangat rasisnya di mana orang Nazi itu berada. Tiga macam itu yang tercatat di dalam dunia. Tiga jenis keturunan manusia yang tinggi rasisnya, semuanya serba dia dan merasa dirinya yang paling unggul. Orang Yahudi menganggap orang di luarnya itu adalah anjing. Wahai Tuhan, bolehkah aku makan bersama denganmu? Lalu dijawab Nabi Isa, tidak patut. Roti yang harusnya diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi dijawab oleh orang itu, bukankah anjing bisa memakan remah-remah dari bekas makanan tuannya? Ya, kau benar, kata Nabi Isa. Nah, kenapa? Karena Nabi Isa ini juga adalah orang Yahudi yang tinggi ras dan kesukuannya. Nah, bagaimana kesamaan antara Taurat dan Injil? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dialah orang yang kafir atau yang zalim atau munafik. Jadi soal hukum ini banyak kesamaan, hampir sama antara Islam dan Yahudi. Nah, kita dengarkan. Iya kan? Ibrani, Arab masih banyak kedekatan. Ini yad, bahasa Ibrani, Arabnya yad. Ini ra's, bahasa Arabnya ra'sun, yadun, tangan. Tangan yadun dalam bahasa Arab, yad dalam bahasa Ibrani. Ra's dalam bahasa Ibrani kepala, ra'sun di dalam bahasa Arab, sama dasarnya. Lanjut. Bahasa Ibraninya rej. Ini rijal, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya regel. Nah, regel itu kaki, rijil bahasa Arab. Karena dia seperti bahasa Malaysia dengan Indonesia, seperti itulah bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, satu rumpun. Bahkan tidak ada batasnya, batas sungai tidak ada, hanya batas negeri saja antara Yahudi dengan Arab. Jadi banyak sekali bahasanya yang tercampur, saling pakai. Nah, kita dengarkan insyaallah. Bait, rumah, bahasa Ibraninya bait. Nah, bait. Baitun bahasa Arab, rumah. Bahasa Ibraninya bait. Bait. Bait ya sama juga, hanya
pengucapannya saja. Jadi mereka itu tak berbeda bahasa tapi berbeda logat. Logatnya saja yang berbeda. Masya Allah. Kalau kaidah-kaidahnya juga ada yang mereka isim dhamir. Ada fa'ala-fa'alanya juga. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'al fa'alat fa'alat fa'alata fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Dhamirnya juga huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna. 14. Nah, jadi kata ganti juga itu yang munfasil, yang huwa huma hum itu yang munfasil, yang tak terpisah dengan kata penyambungnya. Tapi ada yang tak terpisah, namanya muttasil. Umpamanya sa'alta, sa'alti, sa'altum, sa'altu itu telah meminta atau bertanya, kamu bertanya. Jadi titum. Itu ketika dia disambung namanya dhamir, kata ganti orang yang ketiga yang muttasil, yang tak bisa terpisahkan, yang menyambung langsung. Nah, kita dengarkan selanjutnya. Ibrahim, Abraham, Ismail, Yishmael, Jibril, Gabriel, Mikail, Mikhael. Tapi lebih unik lagi, dalam Quran juga ditemukan malakaini bi Babila Harut wa Marut, dua malaikat di negeri Babel. Kita cari dalam kitab-kitab Islam ketika menjelaskan apa itu asal usul kata Marut dan Harut. Nah, kata-kata Harut dan Marut itu tak ditemukan pula di dalam bahasa Ibrani, bahasa Saryani. Ditemukan dalam bahasa Sanskerta. Asalnya dari mana? Dari Babylon. Babylon itu mana? Di Irak. Siapa pemukanya di Babylon itu? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu orang Irak, bapak dari orang Yahudi, bapak dari orang Nasrani, dan bapak dari orang Islam. Abana Abraham atau Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Arab, bukan orang Nasrani, tapi dia bapak awal dari Yahudi, bapak awal dari Nasrani, bapak awal dari Ibrahim yang mempunyai dua istri. Istri mudanya yang bernama Hajar. Dari jalur Hajar inilah turunnya Ismail. Dari turunan Ismail itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dengarkan. Para ulama menjelaskan ini adalah istilah asing yang tidak bisa dikonfirmasi dalam bahasa Arabnya. Tapi ketika dicari dari bahasa lain ketemu. Ternyata dari bahasa Sanskrit. Karena dalam kitab Weda disebutkan Dev Haruta, Dev Maruta. Dua dewa, yakni Dewa Harut dan Dewa Marut. Dev. Dalam bahasa Sanskerta, Dev, dewa, itu arti harfiahnya cahaya. Dev. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu disebut Mahadev. Mahadewa. Cahaya di atas cahaya. Bahasa Batanya Devata. Dalam bahasa Sanskrit cahaya itu Dev. Jadi dewa. Dewata dalam bahasa Islam, malaikat Jawa itu diciptakan dari cahaya. Jadi ada meeting point sebenarnya. Jadi tidak salah bila dalam Al-Quran itu semua agama para nabi itu dari asalnya satu. Abraham. Islam datang untuk menyempurnakan dan mengoreksi. Nah itu Islam datang untuk mengoreksi agama-agama terdahulu. Di dalam surah Ali Imran ayat 85 dinyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yaqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, yang pertama tadi inna dina
indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Yang kedua, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kenapa bukan fala yuqbalu? Bacanya fala yaqbala. Karena lannya di situ adalah huruf nasab yang memberikan baris di atas fi'il mudhari'. Jadi falai yuqbala. Yuqbala itu fi'il mudhari', dhammah awal fathah sebelum akhir. Jadi diterima. Falai yuqbala minha, tidaklah diterima agama itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yaqbala minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, agama itu tidaklah diterima oleh Allah dan dia datang nanti di akhirat sebagai orang yang rugi. Masya Allah. Itulah sebabnya kalau kita temukan dalam dokumen seperti ini menarik. Nah, ini yang penting. Tidak, saya harus baca ini. Kalau nggak dibaca nggak mungkin. Nah, ini. Boleh saya berdiri ya? Ini naskah Laut Mati. Manahem Ali. Saya tanya sekarang. Di dalam Al-Quran ada nggak cerita Nabi Ibrahim dibakar? Itu dia. Bahkan ayatnya jelas dikatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Betul. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Non Muslim akan berkata, yang Nasrani misalnya, mana ada cerita Ibrahim dibakar? Ya. Nggak ada. Nggak ada. Saudara kita yang penganut agama Nasrani, Bible, memang nggak ada cerita Nabi Ibrahim dibakar. Ya, berarti dalam Quran itu mereka fiktif atau fakta historis? Fakta historis. Ini pertanyaan dan kita harus bisa menjawabnya. Itu fakta atau fiksi? Fakta. Bukan fiksi. Fakta atau fiksi? Fakta. Kalau saya berkata itu fakta. Iya. Dari mana kita mengatakan fakta? Bukan dari Quran. Quran hanya memberikan informasi. Tetapi informasi Quran tervalidasi. Abad ke-7 Masehi terkonfirmasi dengan dokumen ini abad ke-3 sebelum Masehi. Masya Allah. Di sini diceritakan apa? Ada teksnya. Silakan. Abraham el-Erej. Ya, disebutkan. Abraham el-Erej. Abraham menuju pada satu negeri. Satu negeri. Ya, Ibrahim menuju pada satu negeri yang disebut Kan'an. Abraham el-Erej Kan'an. Ibrahim menuju pada kawasan Kan'an. Masalahnya, sebelum teks ini tertulis, ada teks sebelumnya. Ada peristiwa apa sampai Ibrahim pergi ke tanah Kan'an? Asalnya dari mana? Dalam peristiwa apa dia harus pergi? Nah, ini disebutkan. Teksnya panjang sebetulnya, cuma saya ringkas saja. Karena ini penting. Disebutkan apa? Disebutkan ini. Ada teks yang menjadi kunci. Abraham le titik. Karena ini teksnya nggak terbaca. Titik itu dibakar. Abraham le titik. H.S. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, Abraham di titik dibakar ke dalam api. Dilemparkan ke dalam api. Itu dibakar. Silakan tafsirkan sendiri. Abraham titik dilemparkan api. Dalam api. S tidak bisa ditafsirkan lain. S itu api. Lalu apa ya peristiwanya itu? Sudah bisa diterka, tafsirannya tunggal. Abraham dilempar ke dalam api. Masya Allah. Baru setelah itu peristiwa berlanjut, Abraham pergi dari kawasan itu menuju ke wilayah Kan'an. Masya Allah. Quran bukan fiksi, fakta. Teksnya dibuktikan dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, abad ke-3 sebelum Masehi sudah ada tulisan itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semakin indah, semakin memperdalam ilmu kita
tentang kitab-kitab suci terdahulu. Semoga Allah meridai kita semua. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.